Oke, halo Sobat Span 16, gimana nih kabarnya? Sehat selalu dan tetap semangat ya dalam melakukan kegiatan-kegiatan. Oke, kembali lagi dengan kita di Basicast, Bincang Santai Span 16 Podcast. Oke, kali ini aku nggak sendirian aja nih. Kita ada tamu yang spesial banget, yaitu Halo Vian. semuanya, bagaimana nih kabarnya hari ini? Perkenalkan, nama aku Fian Srijatullah Wibowo dari kelas 8D. Oke, oh ya aku juga belum perkenalannya. Kenalin namaku Pangeran Marcel dari kelas 8A. Ini hitungannya podcast periode 2024-2025. Iya, jadi ini podcast OSIS 2024-2025 ya, Iya, betul seperti betul. itu. Oke, jadi gimana nih kayak hasil karya anak-anak kelas 9 ya, Pak? Iya, ini untuk hasil karya anak-anak kelas 9 tahun kemarin yaitu membuat taplak meja ya Membuat Pangeran tablet ya. meja, betul betul. Ih, kamu tahu nggak sih tentang ada berita yang membahas tentang yang waktu itu ada yang sempat viral tuh, oh yang hamil 2 nikah. Oh ya, mungkin itu karena kelalaian juga ya Pangeran Iya, ya, dan juga benar. mungkin pergaulan bebas dari remaja. Jadi mungkin untuk remaja zaman sekarang ini kita harus bisa memilih-milih teman dan juga harus bisa menjaga pergaulan. Nah, dan yang lagi viral sekarang itu tentang Oksea. Iya, betul Jadi banget. itu seperti tindak pelecehan melalui media sosial. Nah, yang biasanya sering terjadi ini biasanya melalui RP, role player di Role player, iya betul Telegram. betul. Jadi yang biasanya suka main RP, hati-hati ya, jangan kekecoh mungkin dengan omongan-omongan manis di awal ataupun apapun itu. Iya, betul. Karena predator itu pasti akan mengincar celah seperti itu, Pangeran. Iya betul banget. Kayak di era digital sekarang itu bahaya banget ya. Apalagi anak-anak zaman sekarang itu udah boleh pegang HP. Benar, dan pastinya kita juga harus mengontrol ketika bermain media sosial. Dan Hmm. mungkin kasus yang baru booming itu kasus tentang pelecehan anak di Iya bawah betul. umur yang dilakukan waktu itu dari ML, jadi dari Hmm. game online, game Mobile Legends Iya seperti itu. betul. Jadi kayak harus tetap hati-hati ya. Oke, Vian, kamu tahu nggak kali ini kita akan membahas apa nih? Iya, kita hari ini akan membahas tentang SRA, Oke, Sekolah nah Ramah anak. Anak. Oke, kita Oke. jalan SRA dulu nggak sih? Ayo, Nanti ayo, yang di ayo. belakang pada nyautin ya. Oke, oke. Tuh, dua, Satu, tiga. tiga. SRA, Anak anak senang, senang, guru guru tenang, tenang, orang tua bahagia. Oke. Oke, yang di belakang juga pada semangat Iya, ya. semangat banget nih. Oke, oke. Jadi, kamu tahu nggak sih apa itu SRA? SRA itu yang aku tahu ya Pangeran ya, yaitu sekolah ramah anak. Jadi di sekolah ramah anak ini benar-benar sekolahan yang mendukung penuh dalam perkembangan potensi bakat dan minat seorang anak, dan juga mereka itu mengedepankan kenyamanan ketika prosesi belajar mengajar seperti itu. Oke. Tapi apa namanya? Kayak menurutmu nih dengan adanya program SRA ini ya, apakah ada perubahan nih di sekolah-sekolah di Indonesia? Pastinya ada dong, pastinya ada banget. Mulai dari mungkin fasilitas di sekolah yang semakin tercukupi seperti itu, dan juga rendahnya tingkat bullying di suatu sekolah. Dan sekarang kan sejak ada SRA kan tidak boleh tuh ada yang merokok di sekolah. Iya. Jadi itu juga bisa memperbaiki udara yang ada di sekolah seperti itu. Jadi udaranya bisa jadi lebih asri seperti itu. Jadi biar kayak anak-anak yang mungkin memiliki penyakit asma atau apa, jadi kayak lebih terhindar gitu ya. Benar sekali kayak gitu Pangeran. Oke, terus kan kita tadi bilang tentang Oxfia nih ya. Oke, jadi kayak Oxfia itu sebenarnya kayak apa yang membuat orang itu melakukan Oxfia tersebut dan kayak korbannya ini kenapa kayak mau-mau aja gitu. Mungkin seperti ini, mungkin di satu sisi itu mungkin yang dari sudut pandang korbannya dia tuh sudah merasa nyaman, jadi dia dikasih dipuji-puji terlebih dahulu di awal, dikasih omongan manis terlebih dahulu, tapi nanti waktu akhir-akhirnya ada maksud tertentu ya dari pelaku tersebut kepada korban, dan mungkin juga ada tindakan ancaman seperti itu dan yang membuat korban tersudutkan seperti itu. Tapi dengan adanya kayak Oxfia ini ya, jadi kayak anak kayak korban-korban yang sudah terjerumus sama kayak omongan manis pelakunya itu jadinya kayak biasanya kayak diancam gitu ya biasanya. Iya, jadi mungkin ada yang
saya kasih contoh ya, mungkin ada salah satu anak di keluarga itu dia kekurangan figur seorang ayah, mungkin entah itu ayahnya meninggal atau mungkin entah ayahnya cerai atau bagaimana ya seperti itu. Nah, ketika si anak itu kekurangan peran dari seorang ayah itu, tiba-tiba datanglah seorang pria yang seperti malaikat. Dia seolah-olah memberikan perhatian, memberikan kasih sayang di awal, tetapi di akhir dia ada maksud terselubung seperti itu. Terus apa namanya Oxia itu biasanya terjadi di media sosial gitu ya paling sering. Benar, jadi Oxia ini mereka mengandalkan teknologi media sosial. Jadi dari platform apapun yang ada di teknologi gadget ini ya, sangat bisa juga menjadi senjata yang bagus untuk melihat dunia luar, juga bisa menjadi sesuatu yang mengancam diri kita, karena dalam gadget bermedia sosial ini tidak ada batasan. Bahkan kita itu ya bisa terhubung ke dunia luar, ke luar negeri, bahkan misalnya kita di Indonesia nih, kita bisa berkomunikasi dengan orang yang di Amerika ataupun di China seperti itu. Kayak hasil dari ancaman orang-orang pelaku-pelaku tersebut, kayak korbannya itu kayak sempat ada kasus itu kayak bunuh diri gitu. Iya benar. Mungkin kalau kalian tahu kasusnya yang dulu sempat booming di Amerika itu Amanda Todd kalau nggak salah. Jadi di kasusnya ini itu dia kenal seorang pria kalau nggak salah, kenal seorang pria dari Facebook, dari platform Facebook. Nah, singkat cerita si korban si Amanda Todd ini deket kan dengan si pelaku ini. Nah, lama kelamaan akhirnya yaudah deket tuh si pelaku ini kayak ngasih perhatian ke Amandato, terus si Amandato itu juga lulu. Tapi di akhir itu si pelaku ini meminta, mohon maaf ya, flash tahu foto payudara dalam sekejap. Nah, si Amanda ini dia langsung mengirimkan itu. Dan ketika itu si pelaku ini mengancam jika tidak dikirimkan foto seperti itu lagi, maka fotonya itu akan disebarkan. Dan ketika itu si pelaku setelah beberapa lama itu seperti meneror si Amanda Todd ini dengan menyebarluaskan itu foto payudaranya si Amanda Todd ini ke jejaring yang lebih luas, dan akhirnya hingga sampai teman-temannya, keluarganya, dan pokoknya seluruh orang orang terdekat Amanda Todd ini mengetahui seperti itu. Dan akhirnya si Amanda Todd ini terpuruk, dia tuh menjadi kayak malu, dia juga takut pergi ke sekolah, malu dijauhi teman-temannya, dan pada puncaknya si Amanda Todd ini terjerumus ke dalam obat-obatan, narkotika, dan juga minuman keras. Dan akhirnya si Amanda Todd ini memutuskan untuk bunuh diri. Sangat disayangkan ya. Iya, semoga tidak ada Amanda Todd lainnya ya sekarang seperti itu, dan semoga Amanda Todd tenang di sana. Oke. Kayak kayak di era digital sekarang itu kita memang harus hati-hati dalam kayak mengirim video atau foto atau kita bagikan di sosmed gitu ya. Karena memang dari foto saja itu bisa kayak jejak data-data kita itu bisa di kayak ambil. Iya, benar sekali. Dan kalian jangan sekali-kali jika diminta mengirimkan foto bagian privasi kalian, kalian jangan mau. Ataupun jika ada orang yang ingin ingin memegang, menyentuh bagian privasi kita, kalian jangan mau seperti itu. Mungkin ada ini slogan yang mudah untuk diingat: tote lala, tolak, teriak, lari, lapor. Apa teman-teman? Tote lala, tolak, teriak, lari, lapor, seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian udah melihat kayak orang ini kayak udah agak aneh, langsung lapor ke pihak yang berwenang. Iya, ataupun bisa lapor ke orang tua terlebih dahulu ya, Betul, karena betul. orang tua harus mengetahui juga seperti itu. Oke. Terus nih ya kan nggak semua sekolah ini sudah melakukan SRA gitu ya. Nah, menurutmu nih, biar seluruh sekolah yang ada di Indonesia itu melakukan program SRA, menurutmu itu siapa aja sih yang harus mendukung? Kalau yang mendukung itu semua warga sekolah ya, termasuk juga wali murid, karena untuk menciptakan SRA atau sekolah ramah anak itu tidak
bisa hanya dari misalnya dari guru saja ataupun dari murid saja, tapi dari seluruh warga sekolah itu harus bersinergi untuk membentuk sekolah ramah anak seperti itu. Tapi dengannya ada program SRA itu, jadi kayak anak-anak itu lebih aman, terus lebih nyaman kan? Benar, lebih aman, lebih terjaga juga, dan pastinya proses belajar mengajar itu jadi lebih nyaman ya Bang Lebih Eraja. nyaman. Kamu udah ngerasain sendiri belum? Wah, ngerasain banget sih. Iya kan sekarang SMP 16 itu sudah masuk sekolah ramah anak. Jadi kita sebagai warga SMP 16 harus bangga dong. Tepuk tangan dulu. Oke, kita mau bahas apa lagi nih? Tadi habis Oksea udah. Mungkin Oksea udah ya. Kita kasus yang viral baru-baru ini mungkin ini kita mungkin itu ya temanya sekarang Oksea dan juga sekolah ramah anak serta seperti pelindungan diri agar kita tidak terjadi hal-hal yang diinginkan, contohnya seperti pelecehan ataupun tindakan grooming seperti itu. Nah, untuk pelecehan seksual ini ya ada banyak cara yang bisa dilakukan, ada yang bisa melalui media sosial yaitu seperti Oksea, ada juga yang langsung seperti itu. Mungkin yang baru viral baru-baru ini tuh kalau kalian tahu yang di mana itu, di Sulawesi atau mana itu ya, yang ketua OSIS dengan gurunya itu. Oh, Di mana? Sulawesi ya, di Sulawesi. Yang di Sulawesi itu yang viral ketua OSIS dengan gurunya yang melakukan hal tanda kutip tidak senonoh ya, tidak perlu disebutkan. Nah, itu di satu sisi seperti ini. Jadi dari sudut pandang siswa itu ya, dari si korban. Dari si korban itu dia tuh kalau nggak salah yatim piatu, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah yatim piatu sih kemarin aku baca itu. Dia itu mendapat perhatian yang lebih dari gurunya itu, terus akhirnya dia merasa aman. Dia juga dibujuk rayu nanti ketika dia mau melakukan hal tersebut dia akan dikuliahkan seperti itu. Dan pada akhirnya si siswa ini ya, si korban ini akhirnya mau seperti itu, dan akhirnya berlanjut lama akhirnya menjadi korupsi itu. Dan pastinya di situ juga ada ancaman-ancaman ya, dan juga ada bujuk rayu. Jadi kita sebagai seorang siswa, sebagai seorang generasi muda itu harus pandai-pandai menjaga diri, harus mengerti apa saja batasan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh seperti itu. kayak orang lain aja kayak misalnya udah minta kayak gitu udah agak aneh. Ya, Iya. udah bahaya banget. Apalagi orang yang kita udah kenal. Nah, benar. Jadi mulai dari mungkin dari ini ya, dari leher sampai paha ke bawah itu bagian privasi kita. Tidak siapapun boleh yang menyentuhnya, termasuk kalau iya orang tua tidak boleh. Jadi untuk perempuan, untuk para anak-anak perempuan juga harus bisa menjaga dirinya lebih baik. Tapi sekarang sasaran untuk pelecehan itu tidak hanya perempuan aja, laki-laki juga bisa kena pelecehan seksual. Dan yang baru-baru ini ada pelecehan seksual yang dimana itu pimpinan panti asuhan itu melecehkan itu anak-anak di panti asuhannya, dan ini itu ada unsur LGBT-nya seperti itu. Jadi kita sekarang itu harus menolak gerakan LGBT karena itu sesuatu hal yang menyimpang. Kita itu menerima perbedaan, bukan menerima penyimpangan seperti itu. Jadi kalau nggak salah itu di Jawa Barat atau di Tangerang gitu ya, saya lupa beritanya itu. Jadi si pimpinan panti asuhan ini seorang ustadz, dan dia itu melecehkan anak di bawah umur, kalau nggak salah itu 20 atau 40 anak gitu. Jadi kayak gitu. Ada kemarin beritanya viral di Twitter gitu. Akhir-akhir ini aku suka miris banget Pangeran lihat Iya. berita di Twitter itu, scroll ya, misalnya scroll Instagram, scroll apa itu namanya, scroll Twitter itu kayak kemarin ada berita pembunuhan, berita pelecehan, itu kayak ya Tuhan, ini makin hari manusia ini makin biadab kelakuannya kayak hewan. Iya. Melebihi hewan sebenarnya kayak gitu. Dan yang viral kemarin ada pembulian juga yang kalau nggak salah itu adik kelasnya ya, adik kelasnya Oh, iya, itu iya.
dicolok pakai apa? Matanya. Tusuk pentol. Iya, pakai tusuk pentol itu pastinya sakit banget dia. Jadi teman-teman, kalau misalnya mungkin kita bergurau ya, bergurau itu jangan kelewatan batas. Oke, saya peringatkan sekali lagi, jangan kelewatan batas kalau bergurau itu. Kalau misalnya ada nih contoh, si A mau duduk, tiba-tiba temannya si B ini tarik kursinya, si A ini jatuh. Nah, itu bisa fatal sekali karena itu kalau misalnya jatuh, posisi jatuhnya nggak benar, bisa kena tulang ekornya dan pastinya itu akan menyebabkan kelumpuhan kayak gitu. Tapi dari pihak sekolah sendiri yang tadi anak itu kan waktu itu minta CCTV-nya kan untuk biar tahu pelakunya gitu. Tapi dari pihak sekolahnya aja itu tidak memberitahu gitu. Iya, seharusnya ini ya yang aku sayangkan. Seharusnya pihak sekolah itu juga terbuka ya, harus bisa terbuka karena si korban ini juga pastinya mencari keadilan yang seadil-adilnya kayak gitu. Dan tindakan perundungan ini tuh sangat disayangkan ya, sangat disayangkan sekali tindakan perundungan ini. Dan pastinya aku ya sebagai seorang siswa, sebagai generasi muda Indonesia ini berharap nantinya tindakan perundungan ini bisa apa ya, bisa berkurang. Bahkan kalau bisa tidak ada sama sekali. Akhir. Iya benar. Iya sih waktu itu pihak sekolahnya yang tertutup ya Bang. Iya, tertutup banget. Dan itu mungkin bisa dijadikan pembelajaran untuk sekolah-sekolah lainnya. Kita itu harus menolak yang namanya pembulian, perundungan seperti itu. Dan jika ada kasus seperti itu kita tidak boleh menutupinya seperti itu. Dan jikalau yang melakukan si pelaku perundungan ini mungkin anak kepala sekolah ataupun anak guru ataupun anak pejabat, kita tidak boleh takut karena kita itu juga sama-sama mungkin sama-sama siswa ya, dan itu juga derajatnya kita sama. Tapi mungkin yang membedakan hanya mungkin si A ini orang tuanya misalnya perwira polisi, sedangkan si B ini orang tuanya itu karyawan swasta. Tapi kita itu sama, semuanya sama. Dan ada tuh pepatah yang mengatakan hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Dan mungkin yang sering terjadi di Indonesia itu seperti itu ya. Mohon maaf kalau ini bahasanya agak jerumus ke situ. Karena ada beberapa mungkin tindakan perundungan ya yang mungkin kalau kalian tahu di Binus 10 yang lagi ramai, tahu nggak? Iya, yang di Binus itu katanya kalau nggak salah si pelaku perundungan ini anak dari salah satu orang berpower gitu ya, orang berpower di Indonesia mungkin atau di Jakarta, melakukan perundungan ke salah satu temannya. Tapi sampai sekarang beritanya tenggelam, belum iya? ada lagi. Mungkin kemarin sempat dibahas ya, tapi sekarang kayaknya udah tenggelam. Nanti aku coba searching lagi, tapi aku masih belum tahu pastinya. Pokoknya aku berpesan kepada pihak yang berwajib ataupun lembaga-lembaga hukum lainnya, kalau ada kasus yang seperti ini tolong ditindak sebaik mungkin buat si pelaku ini menjadi jerah sejerah-jerahnya, karena anak muda adalah penerus bangsa, tunas bangsa. Kita tidak ingin 2045 menjadi Indonesia cemas. Iya. Kita inginnya 2045 menjadi generasi emas, bukan generasi cemas. Jadi saya mungkin ini ya surat terbuka untuk pihak berwajib atau lembaga hukum lainnya, jika menemukan suatu kasus seperti ini tolong ditindak sebaik mungkin. Dan jikalau si pelaku ini mungkin anak dari seorang pejabat ataupun orang yang berpower ataupun orang kaya, tetap harus ditindak sebaik mungkin. Itu pesan saya. Jangan hukum tumpul ke atas tapi runcing ke bawah, jangan seperti itu. Karena kalau tidak dilanjuti yang mengalami efek besarnya itu si korbannya. Iya, pastinya itu juga menjadi trauma ya. Aku boleh cerita sedikit nggak? Jadi aku ini ada teman ya, teman beda sekolah. Dia ini mohon maaf kebetulan dia ini agak berkebutuhan khusus ya pangerannya. Dia ini agak apa namanya, disleksi itu kayak itu ya apa, sulit bicara kayak gitu. Nah singkat cerita si anak ini tuh dibully sama temannya.
dibully sama teman-teman kelasnya, dan juga dia bahkan sampai saat itu tuh sepedanya itu dimasukkan ke got. Tuh parah, dimasukkan ke got. Si anak ini akhirnya dia dibantu sama mungkin beberapa bestinya, besti ya, tahu nggak besti? Tahu Sahabat, ya sahabat. kayak sahabat, dibantu buat ngangkat sepedanya itu. Terus lambat laun si anak ini semakin parah. Dia tuh kayak mungkin takut, dia takut masuk sekolah. Akhirnya ketika dia masuk ke SMP, traumanya yang dari SD ini masih terbawa ke SMP. Ketika di SMP itu dia itu mungkin masuk itu bisa di dalam sebulan itu mungkin dia cuman masuk 2 minggu doang, 2 minggu atau itu, bayangin itu dampak dari pembulian bisa seperti itu, merusak mental seorang. Bahkan juga membuat apa ya, cacat, membuat jika misalnya pembuliannya melalui kayak dipukul ataupun ditendang, bahkan yang dicolok matanya tadi Iya, itu parah itu sih. kan bisa membuat cacat, dan cacat itu pastinya permanen, dan itu pastinya apa ya, membuat korban itu terpukul seperti itu. Apalagi mata itu kan bagian vital ya, tadi cerita dicolok matanya Iya. pakai tusukan bakso ya, tusukan botol. Mata kan bagian vital, mata untuk melihat. Jika kita tidak memiliki mata, kita kan tidak bisa melihat apapun seperti itu. Dan saya berharap semoga kedepannya ini perundungan ini bisa berkurang dan bahkan bisa selesai. Jadi tadi saya menyampaikan harapan saya itu ya, karena itu benar-benar harapan saya dari hati kayak gitu Bang Era. Karena memang harapanmu yang tadi kamu bilang itu memang benar-benar harus dilakukan sih. Iya, harus dilakukan seperti itu. Oke, ya. Jadi untungnya ya di tahun berapa waktu itu SRA diterbitkan itu? Kurang tahu aku. Kayaknya tahun 2002. Kayaknya 2023. Ayo kita searching dulu untuk kebenarannya. Oke. Nggak apa-apa ya, karena ini narasumbernya juga masih siswa. Iya. Ntar kita searching dulu SRA kapan diterbitkan. Ayo kita searching melalui Google. Karena kita sama-sama belajar berapa? Ada yang tahu? 2023. 2023 ya? Benar, ternyata 2023 SRA ini diluncurkan seperti itu. Wah, berarti kalau 2023 itu aku masih SD kelas masih SD kelas. Iya sih. Waktu itu di semester akhir di SD ku itu juga ada tuh yang namanya peluncuran SKRA, masih baru-baru banget gitu. Kalau di apa namanya di tahun 2003 aku SD masih belum ada tuh. Belum ada ya, berarti SD-nya masih belum SRA ya. Belum. Iya, jadi bertahap, dan pastinya lama kelamaan di seluruh Indonesia itu pastinya seluruh sekolah itu menjadi SRA, sekolah. Dan mungkin yang bisa diperhatikan ya, saya sebagai seorang siswa, saya sering sekali apa ya, melihat perjuangan mungkin teman-teman yang ada di pelosok Indonesia. Itu di sana kan sangat minim sekali ya, minim sekali fasilitas untuk belajar mengajarnya seperti itu. Bahkan mungkin ada yang belajarnya itu di emperan kelas, karena mungkin kelasnya itu kurang ya. Terus ada juga yang lantainya itu masih beralaskan apa itu namanya, tanah, beralaskan batu, dan juga tembok-temboknya ada yang dari kayu-kayu. Nah, itu saya tuh berharap sekali kedepannya pemerintah Indonesia itu bisa memperhatikan itu, karena pendidikan itu salah satu apa ya, bagian penting, bagian vital agar generasi mendatang itu menjadi generasi emas, menjadi generasi yang baik seperti itu. Karena pendidikan adalah salah satu tonggak yang penting untuk menyongsong masa depan para generasi muda seperti itu. Untungnya ya di tahun 2023 sampai sekarang, untungnya SRA ini udah diterbitkan, dan puji Tuhannya efeknya tuh kayak bisa dirasakan oleh warga sekolah. Iya benar. Efeknya itu bisa dirasakan seluruh warga sekolah, mulai dari guru, orang tua, terus mungkin staf-staf di sekolah itu kayak lebih senang gitu ya berkegiatan di sekolah, karena sekolahnya jadi lebih asri kayak gitu. Terus bebas asap rokok, dan yang pastinya itu belajar mengajar itu jadi lebih menyenangkan. Kayak tadi apa sebenarnya SRA anak senang, guru tenang,
orang tua bahagia. Jadi itu tadi semboyan SRA ya. Terus ada juga yang namanya tepuk hak anak. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Yes, yes, yes. Nah, jadi tadi ada berapa? Ada 4. Ada hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan juga partisipasi. Jadi hak hidup, semua anak mendapatkan hak untuk hidup. Semua anak itu mendapatkan hak untuk hidup seperti itu. Dan yang kedua itu apa? Hak hidup, tumbuh kembang. Nah, anak itu juga berhak untuk terus bertumbuh kembang dengan baik seperti itu. Jadi dari MK4 poin ini juga masuk semuanya itu bagus-bagus ya poinnya. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan. Nah, ini perlindungan. Setiap anak itu berhak mendapatkan perlindungan, mulai dari perlindungan di mata hukum, perlindungan di sekolah, perlindungan di rumah, karena semua anak itu berhak mendapatkan perlindungan seperti itu ya Pak. Ya, dan yang keempat adalah partisipasi. Semua anak berhak berpartisipasi. Contohnya mungkin si anak ini ingin menyuarakan tentang sesuatu, nah itu kan juga menjadi hak berpartisipasi juga. Mungkin ini nih kemarin pemilihan ketua OSIS. Nah, itu kan seluruh siswa di SMP 16 kan berpartisipasi. Nah, jadi dari semuanya ini SMP 16 ini sudah menerapkan ya keempat hak anak itu, mulai dari hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Maka dari itu SMP 16 layak untuk diberi nama SRA, layak untuk masuk ke dalam SRA sekolah ramah anak kayak gitu. Oke, Vian, terima kasih banget udah datang di Basicast. Oke, dari tema ini semoga kita bisa lebih melindungi diri kita juga ya. Iya benar. Oke, nantikan episode Basic Case lainnya ya. Dan ini Basic Case-nya ini tayangnya nanti kapan ini? Berapa kali? Tiga sekali 3 bulan. Oh, tayangnya sekali 3 bulan, berarti cukup lama ya. Mungkin kedepannya bisa mungkin 2 minggu sekali, atau bisa ya ibu produser ya, kakak produser bisa. Iya, mungkin diagendakan seperti itu. Nah, untuk episode kali ini sampai di sini dulu ya Pangeran ya. Oke, sebelum penutupan kita yel SRA lagi Iya, yuk. SRA lagi biar terngiang-ngiang, biar kalian inget terus yel SRA-nya. Oke, yel SRA, Anak tenang, guru tenang, orang tua bahagia. Oke, sampai segitu aja ya. Oke, nantikan terus informasi dan podcast dari Basicast. Oke, sampai jumpa. Dadah semuanya, terima kasih.